warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang berkaitan dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keyakinan kita. Jadi memang dalam iman kita Allah itu ada, dan manusia sangat amat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 hal itu? Dalam kitab Syarhu Usuli Tsalatsa diterangkan 4 hal itu adalah al-iman biwujudillahi. Iman tentang wujudnya Allah, ada. Tapi orang tidak boleh membayangkan, mempunyai angan-angan tentang Allah itu begini, itu tidak bisa. Walaupun di beberapa ayat diterangkan Allah itu ada kursi, berada di arsy, tangan kanan, wajah dan sebagainya, mata. Nanti ada penjelasannya di bagian akhir, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Yang kedua adalah al-imanu bi rububiyyatillahi. Iman tentang rububiyahnya Allah. Jadi keyakinan panjenengan dan saya bahwa Allah itu yang mengatur benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia. Termasuk yang ada di dalam diri manusia itu juga yang mengatur adalah Allah. Itu namanya rububiyah, Rabbul Alamin. Yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatillahi. Iman bahwa kita itu mengilahkan Allah satu-satunya, tidak siapa-siapa dan tidak apa-apa. Nah, itu nanti yang dibahas itu. Makanya orang Islam itu kalau ibadah kepada Allah itu karakternya tadzallul, merendah-rendahkan diri kepada Allah, wa ta'zim, dan mengagungkan Allah. Nah, nanti habis ini yang dibahas itu mengagungkan Allah atau tidak kita itu. Bab 65. Saya ulangi, yang ketiga tadi adalah al-imanu bi uluhiyatillahi. Jadi yang diilahkan itu satu-satunya adalah Allah, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi satu-satunya di situ. Makanya tadi saya sebutkan, maka orang Islam itu kalau ibadah itu tadzallul, merendah-rendahkan diri. Jadi sekaya-kayanya orang, segagah-gagahnya orang, sepinter-pinternya orang, sekuasa-kuasanya, mestinya kalau dia ibadah itu tadzallul, merendahkan diri, wa ta'zim, dan mengagungkan Allah. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman terhadap asma dan sifat-sifatnya Allah. Nah, sekarang ini mengagungkan atau tidak mengagungkan yang dibahas itu. Dalam bahasa aslinya la yustashfa'u billahi ala khalqihi. La yustashfa'u billahi ala khalqihi. Jangan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Nah, itu nanti yang dibahas. Gimana maksudnya?
Itu nanti dibedakan antara orang berdoa, orang meminta, orang beribadah, berarti mengagungkan, namanya ta'zim. Tapi kalau Allah dipakai perantara, itu laisa bi ta'zimillahi. Orang itu tidak mengagungkan Allah. Oh, kalau begitu kita itu harus berdoa, memohon, meminta, rukuk, sujud dan sebagainya lah macam-macam kepada Allah. Iya. Tidak menempatkan Allah sebagai perantara. Saya ulangi, tidak menempatkan Allah sebagai perantara. Tapi justru mengagungkan. Dengan cara apa? Memohon, meminta itu tadi. Makanya panjenengan diajak bahas hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Jubair bin Mut'im. Jadi Jubair bin Mut'im itu cerita An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nanti tugasnya panjenengan nita ini omongannya orang ini orang Arab tapi desa ya. Arab itu Arab tapi desa. Saya ulangi, jaa a'rabiyyun, ada orang Arab pedalaman datang ke Nabi. Faqala, kemudian orang ini ngomong kepada Nabi, menyampaikan. Kalau pakai bahasa Jawa, matur sama Nabi. Ya. Apa yang diomongkan? Ada 3 hal. 1, ya. Ya Rasulullah, nuhikatil anfus. Apa bahasa Indonesia, Pak? Ya, monggo. Apa itu? Orang-orang kehabisan tenaga. Nah, nanti saya tanya, kenapa kok orang ini ngomong gitu? Ya Rasulullah, nuhikatil anfus. Orang-orang itu loh sudah kehabisan tenaga. Kemudian waja'al iyal, monggo. Anak istri kelaparan. Nah, 3, wahalakatil amwal. Dan harta benda musnah. Nah, kenapa kok orang ini ngomong gitu, Pak? Jadi ada 3 hal yang diomongkan. Nuhikatil anfus, Nabi itu banyak orang-orang yang sudah kecapean, ya kepayahan. Anak-anak kecil itu, istri sudah banyak yang kelaparan, harta benda sudah banyak yang rusak. Nuhikatil anfus waja'al iyal wahalakatil amwal. Ini kenapa kok begitu? Ya keadaan masyarakat itu loh. Orang sudah sangat capek, lelah, ya. Banyak yang sudah kelaparan, harta benda sudah banyak yang rusak. Kenapa? Musim paceklik, tidak ada hujan berkepanjangan. Nah sekarang saya tanya, kalau situasi begitu itu boleh nggak orang berdoa kepada Allah? Boleh. Ya, caranya gimana? Yang jenengan cuma di sini jarang dipraktekkan itu. Tapi sunnahnya ada. Saya tanya, saya suruh milih jenengan. Apakah istighfar? Apakah istikharah? Apakah istisqa? Apakah istighosa? Apakah isti'adzah? Yang mana? Yang nomor berapa tadi? Istisqa. Biasanya di fikih-fikih itu disebut salat minta apa? Hujan. Jadi di dalam Islam itu ada situasi begitu itu disuruh sholat istisqa, minta hujan. Kalau istikharah minta apa? Petunjuk. Kalau isti'adzah minta perlindungan. Kalau istighosa minta pertolongan. Jangan mau unas, Pak. Enggak. Saya lanjutkan. Jadi orang tadi menyampaikan ke Nabi tentang keadaan masyarakat yang itu tadi 3 hal. Halakatil amwa, nuhikatil anfus, banyak yang sudah kecapean, kepayaan. Waja'al iyal, anak-anak sudah banyak yang kelaparan. Wahalakatil amwa. Nah, harta benda sudah banyak yang. Perhatikan apa yang diminta orang ini kepada Nabi. Monggo. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhan.
Wes, itu bahasa Arabnya singkat. Fastasqi lana rabbaka ya Rasulullah. Fastasqi, istasqa ya istasqi istisqa. Fastasqi lana rabbaka ya Rasulullah. Mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhan. Berarti orang ini minta supaya Nabi itu berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Saya tanya, boleh nggak Pak cara begitu? Minta orang lain supaya orang lain itu minta kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Boleh? Boleh. Misalkan ya seorang A minta kepada seorang B, Pak saya ada masalah, minta tolong didoakan, tapi saya sendiri juga berdoa. Boleh apa tidak? Boleh. Namanya apa? Nanti saya terangkan. Disimpan aja, pertanyaannya belum dijawab. Fastasqi lana rabbaka ya Rasulullah. Mohonlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu agar Allah berkenan menurunkan hujan. Jadi orang Badui tadi, Al-A'rab tadi, orang desa tadi minta ke Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Cara seperti itu namanya tawassul. Apa Pak? Minta kepada Allah tapi menggunakan orang lain. Boleh Pak ya? Boleh? Boleh. Kalau orangnya sudah mati? Nah, itu bedanya di masyarakat. Kalau di tauhid tidak ada rekomendasi, tidak ada keterangan, tidak ada dilalah, boleh lewat orang yang sudah meninggal. Tapi ini nyata, Rasulullah masih hidup. Fastasqi lana rabbaka ya Rasulullah. Mohonlah siraman hujan kepada Rabbmu untuk kami, atau mohonlah siraman hujan untuk kami kepada Tuhan. Berikutnya, ini yang agak beda. Yang tengah-tengah. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika. Dan sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepada. Nah, Allah sungguh kami minta. Yang diminta tadi siapa? Diulangi lagi Pak, monggo. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepada. Yang dipakai sebagai perantara siapa? Allah. Kayak yang pertama tadi siapa? Rasul kan? Orang itu tadi, antara orang itu sama Allah, perantaranya lewat siapa? Rasul. Dengan maksud Rasulullah itu disuruh apa? Doa. Kalau yang kedua, minta Allah sebagai apa? Perantara. Nanti saya terangkan itu. Lanjut, monggo Pak. Wabika ala wahi. Dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Ini sama dengan yang pertama. Berarti 3 poin Pak yang diminta tadi. Saya ulangi pakai bahasa sederhana. Mohonlah kepada Tuhanmu agar Allah berkenan menurunkan hujan. Berarti orang ini minta ke Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah. Yang dipakai perantara siapa? Nabi. Sampai di situ. 2. Kemudian fa inna nastashfi'u billahi 'alaika, dan kami juga minta Allah sebagai perantara. Antara orang itu dengan Nabi, perantaranya siapa? Allah. Nanti disebutkan. Yang ketiga, ini sama dengan yang pertama. Ya. Wabika 'alallahi, dan kami juga minta engkau sebagai perantara. Nah, sekarang reaksinya Nabi. Jenengan berpedoman 2 saja. 1, orang ini minta Rasul sebagai perantara kepada Allah. Yang kedua, orang ini menyebut Allah sebagai perantara. 2 saja itu. Karena yang pertama sama ketiga sama. Apa reaksinya Nabi? Monggo. Subhanallah, subhanallah. Dia pun tetap bertasbih. Nabi itu Pak, kalau marah, kalau duka itu marah. Itu subhanallah, 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 subhanallah. Kalau begitu Allahu Akbar. Ini subhanallah berulang kali. Maza la yusabbihu hatta urifa dzalika. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maza la yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi.
Mengucapkan subhanallah berkali-kali sampai apa itu Pak? Monggo. Sampai tampak pada raut muka para sahabat merasa takut karena kemarahan dia. Nabi itu kalau marah subhanallah, subhanallah. Itu Muhammad Rasulullah. Caranya marah begitu. Kalau Muhammad Surabaya, jangan. Masya Allah, jenengan itu dibimbing sama Nabi lewat hadis-hadisnya Pak ya. Ini loh tauhid itu di situ. Kita nggak pernah ketemu sama Nabi, tidak pernah tanya, tidak pernah bercengkrama, tidak pernah ngopi bareng-bareng. Ya. Tapi kalau iman kita, akidah kita sama, dijamin nanti beberapa riwayat kita itu ketemu Nabi, bahkan ya jelas tidak usah bilang insya Allah, tapi bilang pasti apa masuk surga bersama Nabi. Nikmat Pak. Ya, tapi jangan ke susu gitu. Ada jatahnya sendiri-sendiri. Minta saja sama Allah supaya diberi umur panjang yang barokah. Jadi para sahabat tadi takut karena Rasulullah mengucapkan subhanallah subhanallah ma zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Terus Nabi mengatakan begitu sampai tanpa raut muka para sahabat itu takut karena kemarahan Nabi. Habis itu orang itu dipanggil yang ngomong pertama tadi. Didhawuhi Nabi apa? Monggo. Kemudian beliau bersabda, kasihanilah dirimu. Nggih. Tahukah kamu siapa Allah? Nah, waihaka ada dari Allah. Kasihani itu. Atau dengan bahasa lain, waihaka itu celaka kamu Pak. Atadri Allah, sampai ngerti tak? Allah itu siapa? Loh, sampai dimarahi begitu Pak. Atadri Allah. Lanjut Pak, monggo. Sungguh kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Inna sya'nallahi a'zamu min dzalika. Kedudukan Allah itu lebih agung dari yang demikian itu. Lanjut. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Tidak dibenarkan Allah sebagai Perantara. Tapi kalau manusia dipakai perantara antara manusia dengan manusia yang lain kepada Allah, boleh. Ya maksudnya itu. Ya. Ini sudah sering kali dibahas, cuma ini dari sisi agak berbeda. Dalam bab ini yang diterangkan tidak boleh meminta Allah sebagai perantara. Tapi kalau meminta manusia sebagai perantara kepada Allah, boleh. Nah, sekarang saya terangkan meminta manusia kepada sesama manusia yang lain atau dengan yang lain itu sebagai perantara. Namanya wasilah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita dengarkan di berbagai YouTube, ya, mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Ustadz Pak Kiai, orang yang punya pikiran tauhid kayak begini, yang ngaji kitab-kitab tauhid, ya, saya sebutkan beberapa judul kitabnya, ada Fathul Majid, ada Al-Qaulul Mufid, ada Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid, ada Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, ada Syarhu Usuli Thalatha, ada Aqidatut Tauhid, ada Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Pikirannya seolah-olah bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat yang ngaji kitab-kitab yang saya sebutkan itu tadi, tidak tahu kenapa itu mereka mengatakan itu yang ngaji kitab ini dianggap anti dan tidak mau tawassul. Padahal ada. Nanti maksud saya. Sebagian dengan segala hormat saya Pak Ustadz Pak Kiai yang ceramah di YouTube itu, orang yang ngaji kitab-kitab yang saya sebutkan itu tadi, itu dianggap orang yang anti tawassul. 1. 2, anti sholawat Nabi. 3, anti ziarah kubur. Tidak begitu. Kitab-kitab ini mendudukkan, memberi pelajaran kepada kita, tawasul itu ada. Terus yang bagaimana? Nah, itu loh maksudnya. 1. 2,
Kitab-kitab yang saya sebutkan tadi yang dikarang oleh para ulama itu, yang mereka tidak mau belajar kitab itu, ya, itu dianggap apa? Dianggap tidak mau membaca salawat Nabi. Padahal tidak begitu. Baca salawat Nabi itu disuruh nggak Pak? Iya. Cuman yang dibaca itu salawat yang berdasarkan hadis, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Bukan seperti yang rame-rame orang pakai kendang, pakai ini itu Pak, enggak. Karena itu tidak berdasarkan apa? Hadis. Entah berapa kali itu saya menyebutkan itu. Ada nasyid qasidah yang isinya berlawanan dengan ini. Tapi lantang diucapkan anak-anak di mana-mana. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi, terusnya anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Tapi ada. Lah orang yang mempelajari kitab-kitab yang saya sebutkan itu tadi, bukan tidak mau baca sholawat, baca tapi menurut yang apa? Diajarkan Nabi. Berdasarkan apa? Hadis. Ya, saya sudah menerangkan di mana-mana bahwa sholawat badar, sholawat in'am, sholawat fatih, sholawat naliyah, sholawat munjiyah, sholawat tibil qulub itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan itu tidak karuan banyaknya kok. Nah, gitu loh Pak maksudnya. Yang ketiga, mereka menyatakan bahwa seolah-olah yang ngaji tauhid begini anti ziarah kubur. Enggak Mas. Ziarah kubur boleh nggak Pak? Boleh. Ada syariatnya? Ada. Tapi kita lakukan sesuai dengan yang disunahkan. Menyampaikan salam, mendoakan, habis itu apa? Selesai. Nah, di situ. Wes, saya lanjutkan. Yang dibahas dalam hal ini adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara. Begitu Pak ya? Halo? Ya poso-poso jangan ibu ya, menjadikan Allah sebagai Nabi Muhammad sebagai perantara. Dalilnya mana? Minta tolong dia bukakan surat Al-Maidah ayat 35. Ini yang dibahas dulu. Ya. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu perintahnya Pak. Jadi wasilah itu ada, tawassul itu ada. Apa bahasa Indonesia? Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada cari jalanlah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Orang Badui tadi, orang Arab tapi yang dari desa tadi, itu menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Mencari jalan dia mendekatkan diri kepada Allah lewat doanya Rasulullah. Fastasqilana rabbaka ya Rasulullah. Mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Dalilnya itu tadi. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan yang bisa menghubungkan antara kamu dengan Allah. Lanjut Pak supaya lengkap terjemahannya. Dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ya, sekarang dibahas wasilah tawassul. Ada banyak keterangan di beberapa kitab-kitab tauhid. Aqidatul Mukmin juga ada, Al-Firqatun Najiyah juga ada. Ada kitab khusus yang membahas tawassul wal wasilah.
Tapi semua itu intinya adalah harus menurut yang disyariatkan. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa di kitab yang berbeda. Tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Pertama, at-tawassulu bil iman, yaitu nyambung jalan yang ditempuh tadi antara kita sama Allah lewat apa? Iman. Jangan sudah punya semuanya, saya juga punya iman kepada Allah. Dengan iman itu bisa nyambung. Kalau orang yang punya iman, punya koneksi dengan Allah tadi, kalau orang itu infak, sedekah, bagi sembako, dapat pahala nggak Pak? Halo? Kalau orang kafir? Tonggoku Pak orang kafir tapi waduh tiap bulan bagi sembako, dapat pahala? Tidak dapat, harus tegas, tidak dapat. Duh, masa berarti Tuhanmu itu adil? Tawang orang sudah membagi sembako, doh tidak begitu, ya tetap adil. Ya justru itu keadilannya. Gimana keadilannya? Orang yang bagi sembako itu di catatannya Allah sana nggak ada. Ngerti maksud saya? Karena dia tidak apa tadi? Tidak iman. Begitu andai kata dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia beriman. Itu ada nggak di sana itu kira-kira Pak? Ada. Jenengan ini tercatat semuanya. Ya, dia nggak tercatat sebagai orang yang beriman karena tidak sadar. Nah, jadi pakai iman. Jadi jenengan dan saya berdoa, ya Allah, dengan iman saya Engkau mudahkan adik saya, ponakan saya, anak saya, boleh kalau ada kerepotan. Yang kedua, saya tidak menyalahkan panjang lebar, yaitu at-tauhid, at-tawassul bi tauhidillahi. Dengan kalimat tauhid ini diberi contoh. Ada manusia yang diangkat oleh Nabi, orang ini bergegas menuju perahu, ternyata perahu itu sudah penuh dengan muatan. Lalu perahu ini bernyebrang di lautan, ya. Ternyata gelombangnya tinggi, ya, anginnya kencang. Ini mau mengurangi jumlah penumpangnya. Caranya diceburkan di laut. Tapi nggak ada yang mau, terus diundi. Kena orang yang lari tadi. Yang lari tadi siapa? Yang lari tadi itu. Kena orang yang lari tadi, Pak. Nabi Yunus. Kalau menurut tafsir Al-Marafi, undiannya itu sampai 3 kali. Lalu Nabi Yunus diapakan? Diceburkan di laut. Yang terjadi? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimakan apa ditelan? Bedanya kalau dimakan ancor lah. Kalau dicaplok nggak ancor Pak ya. Masya Allah. Itu kejadian beneran Pak. Yang dibahas di tauhidnya. Begitu sampai di perut ikan, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia berdoa pakai kalimat la ilaha illallah. Ada ayat yang lain yang menerangkan Nabi Yunus ini punya tabungan amal soleh. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat itu panjang. Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhur fasahama fakana minal mukhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim, ya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya Yunus ini termasuk dari salah seorang utusan saya, kata Allah. Ingat ketika dia lari ke perahu yang penuh dengan muatan. Lalu dia berundi. Lalu dia kalah di dalam undian. Lalu ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Terusnya yang penting, andai kata, nah itu Yunus itu tidak termasuk orang yang ahli zikir, nah maka saya biarkan di perut ikan sampai hari kiamat. Jadi dilepaskan dari kerepotan, dari kesulitan karena sudah punya tabungan amal soleh. Dalam bentuk apa tadi? Ahli zikir.
Nah, ini jenengan dan saya juga harus mencari keunikan sendiri-sendiri dalam amal soleh, karena orang melakukan semuanya rasanya tidak mungkin. Ahli sholat malam iya, ahli puasa iya, ahli zikir iya, ahli baca Quran iya, ahli silaturahim iya, ya. Ahli sedekah juga iya. Yang susah itu kalau tidak ahli apa-apa itu. Ya. Yang ketiga, at-tawassul bi asma'illahi al-husna. Tawasul kepada Allah dengan al-asmaul husna, menyebut nama Allah lalu minta, menyebut nama Allah minta. Wes, singkat-singkat aja. Berikutnya adalah at-tawassul bil amali sholihah. Ini cakupannya luas, amal soleh, Pak. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya ya. Nanti ngajinya sampai di situ, Pak, dibahas itu. Ya. Kalau ngajinya itu terus ya. Kemudian yang berikutnya at-tawassul ilallah bitarkil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Orang ketika ada kesempatan berbuat tidak baik lalu dihindari, ditinggalkan, itu luar biasa kenikmatannya. Dan itu bagian dari yang disyariatkan. Nah, yang berikutnya, nah ini Pak yang agak beda tadi. At-tawassul bitolabi du'a minal anbiya wassolihin al-akhyar. Tawasul dengan minta doanya orang-orang yang soleh, bisa para nabi, bisa para wali, bisa orang soleh seperti panjenengan dan saya, mudah-mudahan begitu. Ya, ketika orang itu masih apa? Hidup. Saya tanya, kalau orang yang sudah meninggal, tapi ada nggak masyarakat begitu? Saya beri contoh ya Pak. Ya. Di kitab Tawdihul Ahkam yang merupakan syarah dari Bulughul Maram, ya, itu ada keterangan athar yang sangat jelas dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah datang ke Nabi, ya, minta kepada Nabi ya seperti ini tadi, seperti orang ini tadi Pak. Minta kepada Nabi supaya Nabi apa? Berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan apa? Hujan. Coba ilustrasinya begini. Umar bin Khattab ketika mengalami panas terik hujan, tidak ada hujan, datang ke Nabi, minta kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Wes, ini pakai bahasa Indonesia dulu. Terus hujan. Ketika Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab ini mengalami panas lagi, musim panas. Datang ke pamannya Rasulullah yang namanya Abbas. Ini sering saya sebutkan. Minta kepada Abbas supaya Abbas berdoa. Nah, bahasa Arabnya begini. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Wa inna kunna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih ada, saya berwasilah kepadamu lewat nabi. Itu maksudnya minta nabi supaya apa tadi? Berdoa. Lalu engkau beri hujan. Tapi sekarang saya minta kepadamu lewat pamannya nabi, agar pamannya nabi berdoa kepada Allah berkenan supaya Allah menurunkan hujan. Nah, sekarang saya tanya, mengapa pada periode yang kedua ini Umar tidak datang lagi ke Nabi? Udah enggak. Dua. Apakah Umar tidak tahu kuburannya Nabi? Tahu. Tiga, jika dibandingkan antara Rasulullah yang sudah wafat, ini wafat Pak Rasul itu Pak, dibandingkan dengan Abbas, tingkat kesolehannya dan kedekatannya kepada Allah kira-kira siapa? Ya sudah jelas siapa? Nabi. Yang keempat, pelajaran apa yang bisa diambil dari ceritanya Umar bin Khattab itu tadi? Yang bisa diambil? Kalau bertawasul, cari jalan kepada Allah, mintalah doanya orang yang masih hidup. Itu pelajaran dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menerima pelajaran dari Nabi. Itu oleh para ulama ditulis dalam kitab Tawdihul Ahkam.
dan itu dibacakan kepada umat supaya umat mengikuti yang disyariatkan itu tadi. Ini yang berbeda di masyarakat, Pak. Karena banyak orang minta kepada Allah lewat orang yang sudah meninggal, diparani kuburannya ini itu dan sebagainya. Ini Ramadan saya ingat ya, saya punya clipping sudah sering kali tak sebutkan itu. Tahun 2013 kalau tidak salah, clipping koran itu. Ada judul begini, memburu Lailatul Qadar di dekat makam Sunan Giri. Nah, saya tanya, kalau menurut yang disunahkan Nabi Lailatul Qadar itu cara mencarinya yang disunahkan ke kuburan apakah masjid? Masjid. Ya jangan meninggalkan masjid, entah berapa jam bisa di situ berzikir, berdoa, memohon kepada Allah, istighfar, ya, qiyamul lail seperti yang sudah kita lakukan itu, salat tarawih dan seterusnya. Tapi itu ke sana. Nanti jenengan titeni. Dari mana kita bisa tahu? Anu aja, mengikuti berita di radio tanggal 21, 23 malaman itu loh. Itu biasanya radio itu memberitahukan tentang kemacetan di daerah itu, karena orang dari daerah-daerah yang lain datang semuanya di situ, ya. Jadi kalau di tauhid ya itu tadi, makanya orang tadi datang ke Nabi minta supaya Nabi berdoa kepada Allah. Nah itu boleh. Nah sekarang Nabi dipakai sebagai perantara. Nah, yang kedua tadi Pak ya, Allah dipakai sebagai apa tadi? Perantara. Tadi kan ada bahasa fa inna nastasyi'u billahi alaika. Ya. Dan sesungguhnya kami memohon ya Allah sebagai perantara kepadamu. Yang dipakai perantara tadi siapa? Yang kedua tadi Allah. Yang pertama tadi siapa? Nabi. Boleh nggak begitu? Boleh. Yang kedua ini siapa? Yang dipakai perantara? Allah. Kalau Allah yang dipakai perantara, Nabi tadi duko, marah. Subhanallah, waihaka. Ya, orang itu pakai coro Jawa bahasa Indonesia itu ya, dipisui sama Nabi. Tapi Nabi gak misui Pak, ya, diberitahu aja. Ya, yang misui kan jenengan gitu ya. Ya, atadri Allah, saya pengen tahu lah Allah itu siapa. Innahu la yustaswa'u billahi alaika. Tidak boleh Allah dipakai sebagai apa? Innahu la yustaswa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Tidak boleh meminta Allah sebagai perantara kepada sesama makhluk. Nah, bedanya begini, bedanya. Kalau tadi Allah itu dimintai walaupun lewat orang yang masih hidup, itu namanya ta'zim, mengagungkan. Allah diagungkan, diminta. Jangan minta sendiri lewat orang lain, ini berdoa ya Allah, itu boleh, memang harus begitu. Tapi kalau Allah dipakai perantara yang kedua, itu laisa bita'zimillahi, tidak mengagungkan Allah. Terus gimana? Nah, yang saya dapati, yang saya temukan, dan ini menurut pendapatnya Imam Malik maupun Imam Asy-Syafi'i, kalau Allah dipakai perantara, itu berarti orang ini punya sesuatu, diberikan kepada orang yang lain lagi, lewat perantaranya siapa? Allah. Saya ulangi, orang ini dapat sesuatu, punya sesuatu, mau diberikan orang lain lagi, tapi dia nggak bisa memberikan sendiri, tapi lewat siapa? Allah. Berarti Allah dipakai sebagai perantara. Saya turi pakai bahasa yang sederhana, mudah-mudahan tidak salah paham ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, saya menghargai perbedaan pendapat. Orang ini ngaji, baca. Zahirnya menurut hadis, kalau orang ngaji dapat pahala enggak? Dapat Pak ya? Tapi tidak diambil sendiri, diberikan kepada saudaranya, diberikan kepada bapaknya, diberikan kepada ibunya yang sudah dia nggak bisa memberikan sendiri. Lewat siapa? Allah. Ini tadi yang Rasulullah marah itu di situ. Ya. Dia tidak sendiri.
tapi lewat itu tadi. Maka Nabi menyatakan tidak boleh. Tak potong dulu, nanti balik ke sini. Jenengan kalau membaca kitab Syarhu Masail Jahiliyah, ada kitab tauhid lagi yang menceritakan tentang tradisi jahiliyah. Macam-macam itu, ada 100 masalah jahiliyah itu yang zaman Nabi tidak boleh. Nah, salah satunya ada hubungannya dengan ini. Salah satunya jahiliyah itu, Pak, cuma saya lupa itu di bab berapa itu. Ada bab 1 sampai bab 100 soalnya. Jahiliyah itu, Pak, kalau orang ini berbuat berzina, minum khamr atau berjudi, itu pahalanya nggak diambil sendiri. Dosanya nggak diambil sendiri kok, pahala diberikan orang lain. Keyakinan jahiliyah itu dosa itu bisa diberikan orang lain. Saya ulangi, keyakinan jahiliyah itu dosa itu bisa diberikan orang lain. Misalkan, Mas, kamu beberapa hari yang lalu kan sudah mabuk, judi apa juga ya? Iya, Pak. Lah kemarin lagi, yang dulu itu dosanya tak ambil sendiri, Pak. Lah yang kemarin itu mabuk, judi, minum apa itu dosanya tak kirim ke Pak RT. Mohon maaf ada Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT dikuatkan imannya sama Allah. Tapi di kitab itu ngomongnya tidak Pak RT, Pak, ini karangan saya sendiri. Ya, diberikan orang lain. Jadi jahiliyah itu punya pendapat dosa itu bisa ditransfer. Lewat apa? ATM. Bisa diberikan orang lain dosa itu. Zaman Islam tidak, bukan hanya dosa, tapi apa? Pahala. Ngerti maksud saya? Jadi kalau jenengan dan orang ini ngaji, ya sudah, ambil sendiri pahalanya. Tapi kalau mendoakan yang sudah wafat boleh. Tapi saya memberikan pahala dari sini ke sini, itu yang tidak ada keterangannya. Yes. Minta tolong jenengan bisa buka di surat An-Najm ayat 39. Nah, ini. Ya, kadang orang itu rada sinis diterangkan begini, tapi tidak boleh. Ya. Ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bentar, Pak. Surat apa? Surat yang keberapa itu? Surat ke-53. Ya. Ayat yang ke-39. 38 juga ya. Nggih, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Monggo. Yang 39, Nggih. bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nggih, terus? Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Iya. Jadi jenengan yang berikhtiar ngaji sholat, iya jenengan sendiri. Dulu kakak saya, ya didoakan, yang ada di tauhid didoakan. Mohon maaf, bukan dikirimi apa? Pahala. Jenengan kalau baca pendapatnya Imam Malik maupun Imam Asy-Syafi'i, mudah-mudahan saya tidak salah nukil ya. Kata kitab itu, aila tahmilu nafsun alal insani wizra ghairihi. Orang itu tidak bisa menerima pahala dari orang lain. Ya, la yaksulhu ajr illa ma kasaba li nafsi. Orang itu tidak bisa menerima dosa dari orang lain, dan orang itu juga tidak bisa menerima pahala dari orang lain. Karena jahiliyah itu dosa itu bisa dioper. Zaman Islam tidak bisa. Nah, gitu. Ya. Kemudian wa min hadza istanbata Malik wa Syafi'i, berdasarkan ayat itu tadi, surat An-Najm tadi, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat wa man tabi'ahuma, dan siapa saja yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, annal qira'ata, orang membaca Quran tadi, la yasikhu ihda'a thawabiha ilal mauta, tidak sah menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal.
Tapi mohon maaf, ini dipraktekkan di masyarakat. Karena orang tidak bisa memberikan sendiri, lalu minta Allah sebagai perantara tadi. Yang Rasulullah marah tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu merendahkan Allah dalam sudut pandangan tauhid. Kalau Allah dipakai apa? Perantara. Kalau pakai bahasa Jawa, ya, bahasanya dengan bahasa saya atau bahasa Indonesia yang sederhana. Orang itu ngomong gini, ya Allah, tadi aku sudah membaca Al-Fatihah. Kira-kira Allah tahu nggak? Tahu, Mas. Dapat pahala ya Allah? Oh iya. Udah disiapkan? Sudah. Tapi ya Allah, pahalanya tidak saya ambil sendiri. Buat apa kamu ngoyong-ngoyong baca tadi? Mau tak kirimkan bapak saya. Ya. Siapa yang kamu suruh? Ya minta tolong engkau ya Allah. Itu bahasa guyonnya begitu. Tapi insya Allah begitu maksudnya. Sampai Nabi itu juga dikirimi pahala Al-Fatihah. Lah hitung-hitungan pahala antara orang sekarang dengan Nabi itu banyak siapa? Wong justru Nabi besok di akhirat itu yang diangkat satu-satunya manusia, satu-satunya yang diberi kesempatan oleh Allah bisa memberikan apa? Syafaat. Bukan yang lain-lain. Saking mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi banyak orang keliru minta syafaat kepada Nabi ini. Enggak. Melakukan saja apa-apa yang diperintahkan Nabi berdasarkan dilalah, nanti secara otomatis orang itu dapat syafaat sendiri. Nah di situ ya Nabi dikirimi pahala bacaan apa tadi? Al-Fatihah. Bukan hanya itu. Seorang yang dianggap wali karena kesolehannya Syekh Abdul Qadir jadi kirimi juga. Tapi kalau di tauhid yang kita sendiri yang beramal kesolehan apa saja lalu berdoa. Bapak saya sudah wafat ya Allah, ibu saya Engkau berikan rahman, Engkau ampuni segala dosanya, dulu tidak sempat ngaji, macam-macam gitu loh. Itu namanya ta'zim, mengagungkan Allah. Ya, cuman, halo, masih ada waktu nggak ini? Masih. Sudah ditotok. Cuman, ya, apa namanya? Ya lakukan saja kesolehan itu sebanyak-banyaknya. Lalu dengan begitu kita memohon kepada Allah. Nah ada keterangan yang agak berbeda, tapi kadang-kadang orang dikacaukan jadi satu. Loh, wong andai kata saya itu loh punya duit, misalkan 10 juta, mau tak kasihkan masjid, tak kasihkan panti asuhan, atas nama bapak yang sudah meninggal itu bisa kok. Nah, yang ini bisa nggak? Saya ulangi, saya itu loh, wong punya duit sama keluarga saya mengumpulkan, ya, dapat uang 10 juta, lalu saya infakkan atas nama bapak yang sudah meninggal, boleh? Boleh. Saya baca di bukunya Kiai-Kiai NU, Ahkamul Fuqaha, maupun soal jawabnya Muhammadiyah, Majid Tarjih, sama-sama boleh. Cuma yang ini tadi beda. Kalau yang ini duit tadi itu berupa harta benda, ada dalilnya. Ngerti maksudnya Pak ya? Halo? Yang ini nggak ada. Bedanya di situ. Nah orang kemudian dikacaukan, loh ini iso ini, nah dikiaskan. Padahal kaidah usul fikih la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas, sendiri-sendiri. Ya, ini sendiri, ini sendiri. Nah ini tauhid itu di situ Pak. Mengapa hadis ini dimasukkan di tauhid? Karena di situ kalau orang menjadikan Allah sebagai perantara itu tidak mengagungkan Allah, tapi kalau Allah itu diminta sebagai tempat berdoa kita, berarti orang itu apa? Mengagungkan Allah. Itu di situ. Ya. Nah, kalau di mana-mana yang mendengarkan ini ada yang berbeda pendapat, ya nggak apa-apa mau berbeda. Tapi saya menerangkan sesuatu yang saya yakini benar. Ya.
Kadang-kadang itu masjid atau musola itu mengumpulkan amplop kosong, sudah diisi di dalamnya itu. Ada begitu Pak ya? Jadi amplop kosong diisi semuanya, lalu diisi, dibalik ke masjid itu, ya. Terus ditulisi, ini kirim doa ke siapa? Istilahnya saja menurut saya bukan kirim doa, tapi apa? Mendoakan. Bukan apa? Kirim doa, tapi apa? Mendoakan. Mendoakan mestinya. Lalu diisi ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang ini. Ditulis untuk almarhum siapa. Guyonannya begini, dibuka 10.000, Al-Fatihahnya biasa saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Tapi buka lagi 100.000 beda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu mendoakan, itu membacakan apa-apa itu mendoakan aja, jadi bukan kirim doa, bacakan apa saja. Iya, tapi itu maksudnya pahalanya itu dikirimkan ke sana. Yang ada, jenengan baca Fatihah sebanyak-banyaknya boleh. Tapi jangan pahalanya dikirimkan. Tapi dengan seringnya baca, lalu kita menjadi orang yang soleh, solihah, kita minta sama Allah. Berarti maksudnya Pak ya? Jadi doanya itu tadi. Ya, doanya, bukan dikirimkan. Mohon maaf kalau ada. Jangan pernah dengar ada enggak ila hadratin nabi sallallahu, ada kan? Itu maksudnya ini saya baca ini tak kirimkan ke sana gitu. Tapi kalau di tauhid tidak begitu. Silakan baca sebanyak-banyaknya, lalu kita jadi orang soleh dan solihah, lalu kita berdoa. Nah, itu. Bisa membedakan Pak ya? Bukan pahalanya dia apa kan? Dikirimkan. Itu bedanya. Ustaz, haji kok kena? Ya, ada dalilnya. Kalau ada dalilnya oke. Itu loh maksudnya Pak. Makanya tadi Rasulullah marah. Nah, ini ada keterangan tambahan di kitab yang berbeda. Zakara Ibnu Katsir fi tafsiri qoulihi ta'ala, seperti ayat tadi. Ini menurut Ibnu Katsir ya. Ai kama la yuhmal alaihi wizru ghairihi kadzalika la yaksul minal ajri illa ma kasabahu wa li nafsihi. Ya, sama dengan yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana dosa tidak bisa diberikan orang lain, maka pahala juga tidak bisa diberikan kepada orang lain. Wa min hadhil ayatil karimati istanbata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annal qira'ata la yasilu ihda athawabiha ilal mauta li'annahu laisa min amalihim wa laisa min kasbihim. Imam Syafi'i berpendapat, ini Imam Syafi'i loh Pak, berpendapat bahwa pahala itu nggak bisa diberikan orang lain. Yang bisa apa? Doa, dimintakan kepada Allah tadi. Makanya hadis yang sudah populer itu idza mata al insan in qata'a amaluhu. Kalau orang itu sudah putus, udah wafat, putus enggak amalnya? Putus. Jenengan saya. Ini kan belum putus kan Pak? Jangan nunggu sampai putusnya Pak. Ini betul Pak ya. Masya Allah masih diberi kesempatan sama Allah. Karena orang itu bisa tiba-tiba. Itu Pak siapa yang dulu wafat habis sholat asar itu? Anda ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya ya. Udah nggak ada. Ya enggak? Betul. Masya Allah. Nah iya. Nah itu. Ya. Nggak tahu. Jadi kalau sudah putus, sudah wafat, putus. Kecuali 3 perkara. Itu sudah sering diterangkan. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tidak harus tanah kaplingan Pak. Memberikan buku, memberikan apa untuk masjid dan sebagainya. Ya. Bahkan ada yang murah, tapi kadang-kadang orang itu tidak perhatikan. Apa itu? Sabun. Saya sering beli sabun tak taruh di masjid karena saya pindah-pindah masjid. Ya. Ya, misalkan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak harus hafal ini Pak, kapan nanti hafalnya? Mau pengajian dapat ilmu begini, kedok tularkan. Ya. Tidak disimpan sendiri. Karena dakwah itu pencerahan, dakwah itu pembebasan. Berdakwah itu menyelamatkan, gitu loh. Bukan mengolok-olok, menyelamatkan. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan apa? Orang tua. Perhatikan, yang mendoakan, bukan yang membacakan. Waladun sholihun yad'ulah. Nah, inilah ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa menit ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, memberikan maghfirah, ampunan kepada kita. Mumpung di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah menjadikan bulan Ramadan kita masih bisa menjalani ibadah puasa. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.